billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi jami'i Muhammadi wassalatu wassalamu ala Muhammadi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amala mutaqabbala amin. Para jamaah sahab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, fadail dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa alhamdulillah bisa beristiqomah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi melalui kajian subuh. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah, terutama mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk terakhir kajian fikih kita yaitu tentang membahas sholat di perjalanan. Itu ada dua, yang pertama bisa diqashar, diringkas, kedua dijamak. Kemarin masalah qashar sudah beres. Kedua yaitu masalah satu perjalanan tentang masalah dijamak, yaitu disatukannya sholat. Kalau qashar diringkas rakaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi karmati dan nabi asrarihi. Al-Fasl pasal yang kedua fil jam'i, tentang masalah jamak disatukannya, yaitu dua sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa amal jam'u fa yata'alliqu bihi, salah satu masalah jamak itu ada tiga masalah. Ida jawazuhu wasaniyatu bisifatil jam'i wasalisatu fi mubihatil jam'i. Pertama nanti akan menerangkan bolehnya di jamak, kedua sifat tata cara jamak, ketiga yaitu hal-hal yang membolehkan kita melaksanakan sholat jamak. Amma jawazu fa innahum ajmu ala annal jami'a baina zuhri wal asri fi waqti zuhri bi Arafah sunnatun wa bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah aidan fi waqtil isya sunnatun aidan. Yang dibolehkan sepakat para ulama itu tentang masalah disatukan sholat itu yaitu duhur dengan asar di waktu duhur, yaitu disebut jamak takdim ya, di waktu duhur ngan dalam keadaan yaitu di Arafah. Itu dengan wukuf Arafah itu hukumnya sunat. Kemudian maghrib dan isya yaitu di keadaan di Muzdalifah dalam keadaan apa? Mabit, itu pasti melaksanakan apa? Sholat jamak gitu ya, antara maghrib dan isya fi waktil isya, di waktu isya hukumnya disebut jamak takhir ya, itu hukumnya sunat. Tawah talaku bil jam'i fi ghairi hadil makanain. Yang menjadi perbedaan pendapat itu bagaimana sholat yang disatukan selain dari dua tempat tersebut. Kalau dua tempat itu pasti ya pelaksanaan haji itu ketika wukuf itu wukuf di Arafah dan ketika mabit di Muzdalifah pasti sholatnya apa? Di jamak. Karena itu pastilah karena itu udah kebiasaan apa? Perilaku Rasulullah pasti gitu. Ngan jadi perbedaan pendapat itu ketika selain dari dua tempat itu, seperti kita perjalanan ke saudara atau dan yang selainnya. Wa jazahu al-jumhur ala ikhtilafi bainahum fil mawadi allati yajuzu fiha min allati la yajuzu. Sebagian jumhur ulama itu membolehkan, walaupun nanti ada perbedaan pendapat di antara ulama, terutama masalah di tempat-tempatnya ya. Membolehkan seperti kita ya mudik dan selain itulah. Man alati la yuju, dan ada juga ulama itu sebagian ulama tidak membolehkan. Di antaranya wa man'ahu Abu Hanifah wa sabibi itlaqin. Tadi antaranya yaitu yang melarang itu tidak boleh jamak itu yaitu pendapat dari Abu Hanifah dan murid-muridnya, bi itlaqin melarangnya secara mutlak. Jadi kalau pandangan dari Abu Hanifah itu seperti kita sholat di perjalanan mudik tidak ada ya, tidak bisa jamak, jadi harus sesuai
waktu. Kalau pandangan dari Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu lebih identik boleh dijama itu kalau dalam keadaan apa? Wukuf di Arafah dan di Muzdalifah yang boleh dijama, selain itu tidak. Pandangan beliau. Wasabuh ikhtilafin awalan ikhtalafu fi ta'wilil asar allati ruwiyas bil jam'i wal istidlali minha ala jawazil jam'i li'anna kullaha af'alu wa laysa aqwalan. Terjadinya perbedaan pendapat itu pertama dari perbedaan pendapat ulama itu tentang memprediksi dari hadis yang diriwayatkan dari masalah terutama masalah jamak, dan kemudian mengambilnya dalil dari siapa sifat bolehnya jamak terutama dari apa af'alur rasul, pekerjaan rasul, dan tidak ada kalau secara qaul. Jadi kalau hadis jamak itu tidak ada, namun melihatnya dari apa? Hadis fa'ili disebutnya hadis yang dikerjakan langsung oleh Rasulullah. Jadi dilihatnya dari pergerakan Rasul. Kalau secara dauhan ya secara qaul itu tidak ada hadis lebih identik masalah jamaah itu. Banyaknya dari apa? Pekerjaan Rasul. Yaitu kebanyakan Rasul itu terutama ketika apa? Pelaksanaan haji itu. Kebanyakan pasti Rasul melaksanakan apa? Salat jamaah. Wal af'alu yatariqu ilaiha ihtimalu kasirun aksaru min tariqati ila lafdi. Kemudian pekerjaan itu memunculkan pekerjaan Rasulullah memunculkan dengan apa berbagai kemungkinan yang begitu banyak. Para ulama prediksi dari apa akhlaknya Rasulullah akhlaknya Rasulullah. Kemudian ada juga yang memunculkan secara teks riwayatnya dari apa akhlak Rasulullah. Wasanian ikhtalafu aidan fi tasih ba'daha. Yang kedua terjadinya perbedaan pendapat tentang masalah jama itu tentang sahihnya sebagian dari riwayat hadisnya. Wasalisan ikhtalafu hidayun fi jadil qiyas bidzalika fa salah satu asbabin kama tara. Kemudian yang ketiga terjadinya perbedaan pendapat terutama masalah salat jamaah, yaitu tentang bolehnya mengkias atau memprediksi dari sesuatu hadis dengan alasan ada 3 sabab sebagaimana yang telah diketahui. Amal asar allati ikhtalafu fi tawiliha pamina hadisu Anas as-Sabit diitibakin akhrajahu Bukhari wa Muslim. Pertama yaitu sababnya karena ada dalil yang menjadi perbedaan pendapat itu tentang memprediksi hadis. Di antaranya hadis sumber dari siapa? Anas as-Sabit yang sahih itu yang sudah ditetapkan oleh sepakatnya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'ina qabla an tazigha syamsi akhir zuhri ila waqtil asri. Ini bismillah. Summa nazala jami'a bainahuma bain zagot asyamsa qabla ayartahila shalla az-zuhra summa raqiba. Tuh makanya kalau hadis fa'il itu awalnya kana ya, bukan kola tapi kana. Artinya bukti Rasulullah SAW. Kalau kola pasti itu berupa hadis ucapan. Ini langsung perilaku Rasulullah. Karena Rasulullah bukti Rasulullah SAW itu ketika berpergian sebelum condongnya matahari, yaitu beliau suka mengakhirkan sholat duhur menuju kepada sholat asar, disebut jamak takhir ketika bepergian. Ini hadis dari sumber dari Anas. Kemudian summa nazala fa jami'a bainahuma, kemudian Rasulullah SAW berhenti dan menjamaknya antara duhur dan asar, disebut jamak takhir. Bain zabat asyamsu qabla yahila shalat zuhra summa raqiba. Kemudian ketika sudah condongnya matahari, Rasulullah SAW sebelum berangkat itu melaksanakan sholat duhur kemudian dengan asar disatukan summa raqiba. Kemudian Rasul pun berangkat kembali, disebut dengan jamak takhir disatukan. Wa minha hadisu Ibnu Umar akhrajahu asy-Syaikhani. Hadis tersebut yaitu dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh yaitu Imam Bukhari Muslim. Jadi gitu, jadi Rasul tidak menyampaikan ketika sholat jamak tersebut langsung dipraktekkan. Kedua, qala ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat kepada Rasulullah SAW, idza ajila bisir fi safar yuakhirul maghrib hatta yajmu baina wa bainal isya. Kedua yaitu Rasulullah SAW selalu menyegarakan ketika berjalan itu sholat maghrib sehingga disatukan yaitu sholat isya dan maghrib jadi jamak
takdim. Jadi dia dilaksanakannya pada sholat maghrib. Itu hadis masih sumber dari Anas. Wal hadis salis, hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas kharajo Malik, yaitu mengeluarkan Imam Malik wa Muslim dan Imam Muslim. Qala shalla Rasulullah melaksanakan salat az-zuhur wal asr, yaitu salat zuhur dan asar jami'an dengan dijama, wal maghrib wal isya, maghrib dan isya jami'an dengan dijama, bi ghairi khaufin dalam tidak keadaan takut, wala safarin dan tidak dalam keadaan perjalanan. Rasul pun pernah yaitu melaksanakan sholat jamaah tidak dalam keadaan takut dan tidak melaksanakan perjalanan. Pada bahwa qailun yajusul ajam fi tawil hadis ila anau akhiru zuhri ala waqtil asri al mukhtasu fi bainaha wa dibul kufiyun ila anna innam awqasal zuhri fi akhir waqtiha wa salatu asri fi awli waqtiha ala majabi hadis Imam Jibril. Nah, kemudian ada berpedoman sebagian ulama membolehkan tentang sholat jamaah, yaitu dalam keadaan tidak berpergian dan tidak takut pun di tempat boleh. Sebagian ulama memandangnya diantaranya siapa? Al-Kufiyuna, yaitu ulama-ulama Kufah ya, membolehkan walaupun dalam keadaan di tempat. Makanya tragedinya biasa dalam keadaan hujan ya, biasanya tragedi yang sering dilaksanakannya. Mengambilnya dari itu. Hadisnya dari siapa? Ibnu Abbas. Namun yang kebanyakan para ulama jumhur itu yaitu mengambilnya tetap bolehnya dijama itu dalam keadaan safar, perjalanan. Wala ada yasi wa amla hadis Ibnu Abbas, kedua yang disahkan kemudian diambil dari hadis Ibnu Abbas, liano qadin qada ijma' anna la yajuhada fil hadri li ghairi udrun, sehingga beliau berpendapat kalau seandainya gitu tetap beliau itu tidak boleh melaksanakan sholat jamaah dalam tidak bepergian, ada di tempat dan tidak keadaan sakit ya, selama tidak sakit. Namun sebagian ulama dari hadis yang ketiga tadi juga berpedoman dalam keadaan sakit, misalnya diantaranya tadi hujan, kemudian dalam keadaan sakit untuk membolehkan jamaah ya dalam keadaan sakit. Sebagian ulama ani antusia sholatani ma'an fi waqti hidahuma roh itaju litawi aiden bihadi Ibnu Mas'ud, sehingga yang dimaksud di sini yaitu dua sholat disatukan dalam waktu satu, dan berhujjah sebagian ulama tentang takwil memprediksi hadis tersebut, terutama dari hadis Ibnu Mas'ud, walladzi la ilaha ghairu ma shalla Rasulullah salatu qad illa fi waqtiha illa shalatin jam'a baina zuhri wal asri bi Arafah wa baina maghrib wal isya yajma'u. Ini hadis yang Ibnu Mas'ud itu yang dipegang oleh siapa? Tadi Abu Hanifah. Dia mengatakan demi zat tiada lagi pengenalan yang lebih diibadahan. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali kecuali dalam waktunya. Beliau pernah menjama itu yaitu duhur dan asar waktu di Arafah, maghrib dan isya itu ketika di Muzdalifah. Hadis yang sumber dari Ibnu Mas'ud yang dipegang oleh siapa? Abu Hanifah. Maka beliau berpedoman selain dari dua tempat tersebut tidak boleh dijama. Tapi ulama yang lain tadi ada hadis-hadis yang lain, terutama Imam Syafi'i itu berpegang dari hadis diantaranya Anas bin Malik, beliau dan disahihkan oleh Imam Bukhari Muslim. Makanya safar, berpergian, mudik itu boleh dijama. Itu diantaranya banyak lah sebetulnya silsilah hadis, namun berupa hadis fa'ili, hadis yang dikerjakan oleh Rasulullah sehingga para sahabat pun mentakwil ya, memprediksi dari akhlak Rasul, sehingga beliau ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan diambil oleh para tabi'in, terutama oleh ulama-ulama besar, ulama 4 tadi. Jadi kalau yang berpedoman tidak boleh, misalnya tidak melaksanakan jamak secara mudik atau jalan ininya, itu berarti beliau berpegangan kepada siapa? Abu Hanifah. Hadisnya sumbernya dari siapa? Sahabatnya Ibnu Mas'ud. Kalau misalnya yang berpergian di jamak, seperti saya pun sama suka di jamak, kemudian kembali untuk masalah kosannya kembali sudah diterangkan. Nah itu sumber hadisnya dari siapa? Di antaranya Anas bin Malik kalau yang suka dijamak ketika safar atau di perjalanan. Kemudian amal masusania, masalah yang kedua,
wa ya suratul jam'i tata cara jam'a fakhtalafa fi aidon al-qailun bil jam'i ani safar. Berbeda pendapat ulama tentang tata cara dijama ketika di perjalanan. Paminun man ra'a nahtil taro ang tuakhiru sholal ula wa tusalli ma'asaniyah wa ini jeta ma'ata ma'an fi awali waktil ula jaza. Sebagian ulama berpandangan bahwa yang lebih baik itu mengakhirkan sholat yang pertama dan dilaksanakan di sholat yang kedua, kemudian baru dijama di waktu yang pertama jaza, maka boleh. Wa ya idau riwayatnya an Malik wa minum min siwal bainal amraini. Di antara jalur Imam Malik, beliau lebih memilih dan lebih berpedoman menganjurkan untuk kalau untuk masalah sholat jamaah itu lebih baik jamaah takhir ya. Jadi beliau itu dianjurkan begitu dari jalur Imam Malik. Kalau seandainya yang suka jamaah takhir dan tidak pernah melaksanakan jamaah takdim, itu paling jalur dari Imam Malik. Ani ayyuqaddimul akhira ila waqtil ula aw yaqisu amra wa huwa madhu Syafi'i wa yarwatu ahlul Madinah an Malik. Tapi jalur Imam Syafi'i itu boleh dua-duanya, lebih utama mau misalnya di waktu awal jamaah takdim atau mau di waktu akhir yang disebut jamaah takhir. Dan tersebut pun yang sering dilakukan terutama oleh orang-orang Madinah. Ya, orang Madinah itu memilih mau jamaah takdim mangga, mau jamaah takhir mangga. Wal ula riwayat Ibnu Qasim anhu, terutama yang pertama riwayat jalurnya dari Ibnu Qasim. Wa inna ma kana ikhtaro inda Malik hadanau min ajamil sabit min hadisi Anas. Kalau yang terbaik yang terutama dari jalur Imam Malik, kemudian tata cara masalah jamaah yang tadi lebih utama diakhirkan disebut jamaah takhir, itu ditetapkannya terutama hadisnya dari Anas bin Malik. Min siwa baino pamisiron ila no la yarji bil adalah. Kalau misalnya menyamakan mau jamaah takdim atau jamaah jamaah takhir, itu landasannya tidak ada yang mutarji, namun demi keadilan supaya rata. Jadi dua-duanya bisa gitu. Ani annahu la tabdulu adalah tanada biwujil amal biha, maksudnya pedoman ulama tidak ada yang lebih diutamakan masalah keadilan, terutama untuk diwajibkan pelaksanaan mengamalkan sholat jamaah. Jadi misalnya di jamaah takhir pun itu tidak diunggulkan, tetap para ulama itu kebanyakan demi keadilan mau jamaah takdim jamaah takhir itu dua-duanya lebih baik. Intinya sesuai di mana waktu kita sempat untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu ketiga lumayan agak panjang. Jadi yang masalah jamaah ada 3 masalah. Pertama masalah bolehnya jamaah, kedua tata cara jamaah. Mungkin untuk masalah hal-hal yang membolehkan karena panjang waktu tidak cukup, mungkin baru 2 ya. Jadi pertama bolehnya jamaah tadi terutama masalah tempat ya. Jadi identik Abu Hanifah jalur dari Ibnu Mas'ud, beliau selain dari Arafah dan Muzdalifah, beliau itu tidak menjama sholat seperti mudik dan itu tidak. Tapi sebagian ulama sumber hadisnya dari Anas bin Malik, para ulama lain membolehkan terutama dalam perjalanan. Tadi masalah tata caranya, kalau misalnya suka lebih identik untuk masalah jamaah takhir, itu jalurnya dari siapa? Dari jalur Imam Malik. Sumber hadisnya dari siapa? Anas bin Malik, sahabatnya ya, dari Sayyidina Anas, dari sana sumber hadisnya. Kalau saya lihat dari sana, sahabat menganjurkan untuk keadilan mau jamaah takdim mau jamaah takhir itu dipegang sebagian dari Imam Malik, termasuk Imam Syafi'i, itu dua-duanya baik. Maka barangkali ada pertanyaan. Enggak? Jamaah akhir Ya. Misalnya zuhur sama asar, itu pelaksanaannya di waktu asar itu apakah sholat zuhur dulu atau sholat asar? Karena ada yang berpendapat sholat zuhur dulu karena urutannya memang zuhur sama asar. Ya. 2 asar dulu karena yang punya waktu itu adalah asar. Ya, kalau dari jalur saya dihentikan untuk sesuaikan waktu, ya itu memang dua-duanya boleh. Jadi kalau yang tadi duhur dan asar menyesuaikan urutan sholat, Ya. dalilnya seperti itu. Kalau dari jalur saya itu lebih identik di mana waktu sholat yang dikumandangkan, seperti saja jamaah takhir sholat asar. Jadi kalau dari saya itu asar dulu baru
itu baru duhur kalau dari jurus saya. Makanya suka ada yang majmu'an bil asri dua-duanya boleh gitu ya. Ketika dijamakan si asar kepada gitu kalimatnya teh dari arba'rokatim majmu'an bil asri jam'at akhiri kan itu kan, maka bahasa jama' itu bil asri didorong. Makanya kalau bahasanya biasanya dari saya itu dulu kalau bil, kalau ma'al kalau kan itu ada bil ada ma'al. Kalau dalam artinya itu serta dengan itu teh ya. Kalau misalnya ma'al biasanya ke asar dulu lebih gitu. Betul. Itu ada dua kan, ada yang pakai bil mangah seperti usolli padodori arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala mangah itu pakai bil dengan itu ya. Kalau misalnya usolli padodori arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri jam'at takhiri lillahi ta'ala mangah ya. Biasanya kalau pakai ma'al identiknya kemana? Sholat asar dulu baru duhur. Kalau pakai bil itu duhur dulu baru asar. Jadi dua-duanya boleh. Enggak? Yang tadi dalilnya. Karena saya mau pergi ya, jadi sebelum jam berangkat sebelum jam duhur. Nah nggak tahunya di jalan tuh macet parah. Ya. Nah sampai bisa istirahat itu maghrib. Nah berarti kan udah ngelewatin sholat duhur belum, asar belum, nah itu nanti sholatnya. Oh pas tiba di. Iya, jadi waktu pernah mau ke Surabaya waktu itu. Jadi kebablasan itu ya. Dari Cikampek ini kan udah macet waktu itu, sebelum ada Cisumdawa. Nah berangkatnya sebelum sholat duhur. Nah bisa istirahat itu sholat maghrib. Karena kendaraan sendiri ya. Kendaraan sendiri, tapi macetnya parah. Jadi nggak bisa sampai belok itu. Nggak bisa dari jalan itu. Jadi ada rest area juga pada penuh semua. Kalau rest area penuh jadi tutup aja ini. Jadi saya suruh cari rest area lain. Darurat ya. Bisa istirahat itu udah sholat maghrib. Nah, jadi sebagian ulama itu karena bab kodo ya lewatnya, ada juga sebagian dihormati waktu itu antisipasi. Makanya ketika waktu adzan datang dalam kendaraan itu bisa kita melaksanakan sholat dengan isyarat ya, dihormati. Tapi tetap lebih baik qiyadatus shalah. Kalau misalnya sudah tiba di waktu istirahat diulangi. Mungkin itu kepada bahasanya di waktu maghrib bahasanya qadha lewatnya ya, karena itu dua waktu sudah kelewat ya, bahasanya qadha. Jadi ganti ya, duanya tidak masuk jamaah lagi, kecuali kalau tubim aja di waktu duhur baru di waktu asar baru bisa disebut jamaah ya. Makanya dia larinya ke bahasa qadha kalau di waktu maghrib ya. Makanya lebih bagus karena kita udah paham antisipasi untuk menjaga kemacetan yang kita sudah alami. Bagaimana? Paling dihormati waktu ya, dihormati waktu itu ketika waktu adzan datang kita melaksanakan sholat dengan isyarat ya. Itu ada keringanan dari Allah dan insyaallah mendapat pahala ya. Waktu asar kita laksanakan dengan isyarat. Ketika tetap datang ke lokasi kita ya itu sholat ya qadha masuk lebih utamanya. Padahal sebagian ulama ada mengatakan ya, walaupun agak lama sebetulnya tidak usah, jadi tidak usah diqadha karena kita sudah melaksanakan dihormatin waktu. Ada sebagian ulama gitu, tapi kita menjaga antisipasi ya, terutama untuk menghilangkan rasa keraguan. Tetap ya ada tuh sholat laksanakanlah di waktu maghrib dengan bahasa qadha. Jadi di waktu maghrib itu duhur ya. Ya, asar juga. Kodoan itunya apa? Makanya kalau bagusnya mah berarti berangkatnya bagusnya mah duhur ya, karena gitu udah kejadian bagusnya kita berangkat sholat duhur, di situ kita melaksanakan jamaah gitu ya. Yang penting sudah lewat satu kampung lah ya, seperti kemarin diceritakan kita mengambil karena darurat bisa mengambil kepada jalur Imam Malik ya, bukan talfek, tapi karena suhu darurat seperti tragedi, mohon maaf seperti ya, menempel kepada ini perempuan dari jauh itu kan batal
Bisa ketika melaksanakan tawaf itu kan masuk Sayyidul Darurat, kita bisa mengambil kepada jalur Abu Hanifah. Makanya menempel ketika misalnya berdesakan, nempel perban tidak batal, maka bisa karena masuk darurat. Kalau misalnya kalau kita harus wudhu dulu kan darurat, tidak bisa mungkin karena banyak orang. Makanya bisa kita mengambil dari jalur Abu Hanifah dan berpegangan kepada perempuan itu tidak batal karena darurat. Dan sama dengan tragedi tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah berpengalaman kepada tahun yang kemarin takut macet, lebih baik kita sholat duhur dulu dan langsung melaksanakan jamaah. Itu kalau karena sudah kelewatan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya takut nanti terjadi lagi, ya karena kan tidak terprediksi ya masalah macet, makanya takut tragedi, paling bahasanya tadi kodok balik. Ya kalau 2 waktu kelewatan. Itu yang dia. Kode itu, jadi pada dasarnya kode itu boleh dilaksanakan. Ya boleh kalau misalnya benar-benar kita dalam keadaan Sayyidul Darurat kayak tadi ya, dibolehkan itu kalau Sayyidul Darurat. Kalau seandainya lebih utama itu jamaah sebetulnya mah ya, tapi kalau posisinya kepada tadi ya boleh. Ya, tapi boleh lah. Ya boleh. Jasa. Pelaksanaan itu kan digabung itu antara ya di waktu yang sama gitu, sholat Jumat, sholat asar dan seperti tadi cerita di waktu maghrib. Ini dahulukan yang mana? Kalau masalah qada tetap diutamakan waktu yang sudah berdatang, yaitu sholat maghrib dulu. Ya terus yang berikutnya asar dulu apa Jumat dulu? Nah, itu berurutan, duhur baru asar ya untuk masalah itu. Kalau untuk masalah waktu, misalnya di posisi maghrib dulu, baru duhur asar. Tapi dalam benar-benar keadaan Sayyidul Darurat ya, itu kalau misalnya ya lebih utama mah jamaah gitu, lebih diutamakan masalah jamaah. Dan sering yang dilakukan Rasulullah SAW itu bukan qada tapi jamaah untuk masalah sama. Kalau semaksimal mungkin ya usahakanlah jamaah dulu gitu. Kalau bisa ya berangkatnya duhur, di perjalanan sudah duhur, yang penting sudah 1 lewat kampung lah. Berarti kemarin diceritakannya persyaratannya itu sudah mulai bisa. Tapi kalau dari Jawa saya tetap minimal bisa melaksanakan jamaah itu kemarin berapa? 3 mil. 3 mil itu berapa? Ambil ada sebagian ulama 1,6 itu berarti berapa kilo? Ya 1,6 kilo kali 3 berarti 45-an ya, hampir ya 50 kilo berarti bisa 48 kilo baru bisa melaksanakan jamaah ya, paling sedikit dari jalur saya itu palingnya 3 mil dari jalur Imam Syafi'i. Kalau yang lewat 1 kampung itu dari jalur Imam Malik ya, bolehnya mulai melaksanakan jamaah itu mungkin. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Boleh sholat berjamaah enggak? Apa? Boleh dilakukan berjamaah? Jamaah? Iya boleh jamaah diantaranya. Makanya suka ada komat kembali gitu ya, itu dilaksanakan dengan berjamaah. Berjamaah itu harus semua yang jamaah atau memang bisa digabungkan dengan yang Enggak, harus yang jamaah, terutama yang semua. Itu tidak boleh kecuali yang awal itu ya. Awal bagaimana mengikuti kepada kita baru datang gitu ya. Nah, itu paling ikuti kepada imam yang sudah melaksanakan gitu ya. Itu kan mungkin mukimin ya, kita tidak apa. Tapi kalau untuk niat di situ kita udah mulai. Ketika mau melaksanakan misalnya duhur, kita datang ke satu daerah, dia sedang melaksanakan, ikuti aja. Tapi niat sudah mulai, kita mau melaksanakan nanti sholat jamaah asar, jamaah asar dengan jamaah takdim gitu ya. Jadi sesudah beres yang awal baru kita melaksanakan jamaah. Kalau kita punya rombongan ya dengan rombongan, biasanya sudah kreatif ya, komat dulu ya, komat lagi langsung melaksanakan dengan catatan tidak boleh urut ya. Kalau di jamaah itu dia langsung kita menyambung sholat. Tidak berubah posisi ya? Ya, berubah lagi posisi. Jadi kalau awal ada di daerah masjid misalnya dekat ada mukimin melaksanakan sholat berjamaah, kita ikuti dulu aja. Sudah beres, kita baru melaksanakan jamaah. Itu mas, kebayang? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalau sudah paham semua, nggak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar kita amalkan dan benar-benar mendapatkan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapannya. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.